Dan tendensinya Bapak Ibu sekalian itu sudah semakin terlihat. Dari sisi keilmuan, ketika kita mengkaji demokrasi, saat ini sudah mulai ada tren untuk melihat kajian demokrasi dari sisi tidak lagi transisi menuju demokrasi. Itu kajian yang dibangun sudah cukup lama ya oleh O'Donnell, Schumpeter begitu ya, mengenai transisi menuju demokrasi. Saya masih ingat ketika kuliah di FISIP UI Politik itu transisi menuju demokrasi itu seperti kitab suci kita yang kita yakini itu akan kita berjalan ke sana. Tapi makin lama makin kemari yang terjadi bukan transisi menuju demokrasi karena makin banyak terlihat pembalikan demokrasi begitu, apalagi di 10 tahun terakhir. Sehingga jangan-jangan kita sudah ada di dalam situasi yang disebut oleh Karl Rogers sebagai hybrid. Dia sudah in between sebetulnya dan jangan-jangan kita sudah settle di situ. Artinya kita memang sudah agak beranjak dari sistem otoritarian, tapi kita belum settle menjadi negara demokrasi penuh. Dan ini sudah tergambarkan mulai dari hasil-hasil survei atau kajian lembaga-lembaga pemerhati demokrasi baik dalam maupun luar negeri yang menempatkan kita pada sebentuk demokrasi yang belum settle. Saya ambil contoh misalnya dari Economics Intelligence Unit ya, nilai kita masih di bawah 7, tahun lalu 6,71, sekarang 6,5, statusnya float demokrasi atau demokrasi yang cacat. Nah ini tren seperti ini juga terjadi, apakah itu di FIDEM atau di kajian-kajian yang lain, baik luar maupun dalam negeri yang menempatkan kualitas demokrasi kita itu ada di menengah ke bawah sebetulnya. Karena float demokrasi itu 2 level lagi, itu sudah masuk otoritarian menurut kajian Economics Intelligence Unit gitu ya. Dan masih jauh untuk menjadi demokrasi yang sempurna karena harus 8 nilainya. Nah, Freedom Institute misalnya mengatakan kita levelnya sudah partly free. Bukan free lagi, tapi kita partly free. Jadi masih butuh langkah panjang sekali untuk bisa masuk ke sana. Kemudian dari kajian-kajian yang sudah kita kenal, belakangan ya, kajian dari Thomas Power misalnya, itu bahkan sudah menyimpulkan kita sudah turn ke otoritarian. Sebagian sudah bilang kita mengalami stagnansi, bahkan ada yang sudah mengatakan kita sudah regresi. Gitu. Nah, yang jelas hal yang menarik adalah hasil kesimpulan dari Ford and Papinski itu mengatakan bahwa Indonesia saat ini adalah contoh kasus di mana demokrasi dan oligarki bisa berjalan secara koeksis, hand in hand. Jadi saling menguatkan, bukan melemahkan gitu ya. Jadi kita punya sawah, tapi kita juga punya ilalang saat yang bersamaan. Dan bahkan bisa jadi kekuatan oligarki kita makin kuat. Dari masa ke masa itu makin kuat. Ya itu saya tidak perlu sampaikan lagi, saya kira kesadaran itu sudah ada. Dan sudah diperingati oleh Jeffrey Winters di tahun 2015. Sekitar 9 tahun yang lalu, setahun setelah Pak Jokowi menjadi presiden, dia sudah bilang bahwa potensi oligarki kita sangat besar. Salah satunya adalah karena ketimpangan antara kaya dan miskin di Indonesia ini sangat luar biasa. Dan memang pintu masuk dari oligarki itu adalah ketimpangan. Jadi dia mengatakan bahwa untuk menghasilkan oligarki di era Yunani kuno, perbandingan kaya dan miskin itu hanya butuh 1:10.000. Itu sudah bisa menghasilkan oligarki. Amerika sekarang konon perbandingannya 1:20.000. Dan bagaimana di Indonesia? Perbandingan kaya dan miskin Indonesia katanya itu 1:630.000. Jadi bayangkan luar biasa gap itu, dan kalau kita berbicara mengenai demokrasi yang normal dengan keyakinan one man one vote, that's impossible. Karena satu orang oligark itu bisa menghasilkan pemilih yang demikian besar. Begitu. Nah jadi saya kira buku ini timely karena juga dalam batas-batas tertentu ingin menawarkan bagaimana solusi khususnya dari dimensi prosedural agar kita juga bisa terlepas dari trap kita ada kehidupan demokrasi yang tidak kunjung membaik begitu. Dan satu hal, ada istilah yang sangat menarik bahwa kita sekarang menurut Levinsky dan Way, kita sekarang ada di dalam konteks kompetitif authoritarian. Jadi kesannya kita kompetitif, kesannya ya memang kita punya partai banyak, ada pemilu,
ada media sosial yang bisa mengkritik pemerintah. Rocky Gerung dibiarkan eksis. Tapi dalam proses pembuatan kebijakan, ujungnya tetap sangat elitis, sangat terbatas, sangat segmented, sangat dia-dia lagi. Sehingga sebetulnya ini yang terjadi adalah elitis demokrasi, atau ada istilah post-demokrasi, istilah Colin Crouch. Jadi memang belum seutuhnya otoriter, tapi pembuatan kebijakan itu memang lebih mengarah pada kehendak segelintir orang.